Om Swastiastu, Pak. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami dengan judul materi peran media penyimpanan dalam meningkatkan sistem keamanan data bagi pengguna. Pemaparan pertama akan dibawakan oleh teman saya Anggelia Amelie Hasri dan pemaparan kedua akan dibawakan oleh saya sendiri dengan nama Serviana Octaviana Idam. Berikut presentasi kami, Pak. Mengandung resiko akan kehilangan data yang penting yang tersimpan pada perangkat yang digunakan seperti handphone maupun tablet PC. Karena itu, diperlukan tempat penyimpanan yang cukup aman, sehingga walaupun perangkat tersebut hilang atau ketinggalan, kita masih bisa mendapatkan file-file tersebut karena tersimpan secara online di internet. Media penyimpanan yang ada di internet tersebut biasa disebut dengan media penyimpanan data. Yang berikutnya, pengertian media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital, baik dalam bentuk dokumen, suara, gambar, video, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada jenis-jenis media penyimpanan. Yang pertama yaitu media penyimpanan sekunder, yaitu ada magnetic disk, ada pita magnetik, ada optical disk, super disk, hard disk, dan flash disk. Yang berikutnya ada media penyimpanan portable atau primer. Selain media penyimpanan yang sudah umum di pasaran seperti yang tersebut di atas, ada juga media penyimpanan yang belum bisa digunakan oleh orang. Ini disebabkan karena masih tergolong teknologi baru dan juga harganya relatif mahal, yaitu meliputi ada zip, ada hand drive, dan juga ada combo external drive. Yang berikutnya ada fungsi-fungsi media penyimpanan. Yang pertama ada disket. Disket digunakan jika data yang disimpan tidak lebih dari 1,44 MB. Yang kedua ada pita tape. Data teks penting yang berukuran besar sampai dengan 700 MB dengan metode akses sequential cocok menggunakan pita tape. Yang berikutnya ada CDR, yaitu media penyimpanan yang cocok untuk jenis file apa saja dengan ukuran yang besar seperti gambar, audio, video, dan grafik. Yang berikutnya ada CDR, yaitu media penyimpanan yang cocok untuk jenis file apa saja dengan ukuran yang besar. Yang berikutnya ada CD-RW, ada zip, dan juga ada media penyimpanan portable. CD-RW yaitu media penyimpanan yang bisa digunakan, yang bisa tersimpan dan juga bisa ditulis ulang di tempat yang sama. Yang berikutnya ada zip, yaitu bisa juga dia sebagai pengganti dari zip drive, tapi ini salah satu media yang cocok untuk penyimpanan data teks yang lumayan besar. Yang terakhir ada media penyimpanan portable, yaitu media penyimpanan di masa mendatang yang mudah dan bisa dibawa kemana saja. Selanjutnya rancangan media penyimpanan. Yang pertama ada server atau dalam sistem komputer itu adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Yang kedua, protokol adalah spesifikasi formal yang mendefinisikan prosedur-prosedur yang harus diikuti ketika mengirim dan menerima data. Yang ketiga, IP atau others, yaitu modular, sekumpulan protokol yang didesain untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi data pada feeder area atau network atau yang disebut dengan WAN. Keempat, Raspberry IP, yaitu diluncurkan pertama kali pada 29 Februari 2012. Memiliki dua model, yaitu model A dan model B. Harga resmi untuk model A adalah 25 juta US dollar, sekitar 250, dan model B adalah 35 US dollar atau 350. Yang kelima, Raspbian, yaitu sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan
baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Yang keenam, Open Cloud merupakan suatu perusahaan dengan proyek, yaitu Open Cloud Project dengan slogan Your Code, Your Data, dan Your Way. Selanjutnya, fungsi media penyimpanan. Ada beberapa media penyimpanan yang penting untuk menyimpan data. Yang pertama, cloud computing, yaitu keterbatasan penyimpanan data. Sering kita jumpai ketika kita akan menyimpan file-file atau kita akan pindahkan ke database internet. Yang kedua, private cloud store, yaitu komputasi awan, manfaat teknologi komputer yang mengembangkan berbasis internet cold store. Yang ketiga, Google Drive, yaitu salah satu layanan penyimpanan stroke yang dimiliki Google Inc. sejak April 2012. Aplikasi ini berasal dari Google Docs yang memiliki kapasitas penyimpanan secara gratis sebesar 15 GB. Selanjutnya, peran media penyimpanan dalam meningkatkan sistem keamanan data bagi pengguna. Media penyimpanan eksternal dapat bermacam-macam tipe, mulai dari hard disk, flash disk, memory card, hingga CD atau DVD, Blu-ray. Kebanyakan merupakan media yang sifatnya removable atau mudah dipasang lepas. Ini memberikan keuntungan bahwa dengan media removable penyimpanan eksternal bersifat independen, dengan sifat yang removable pula media penyimpanan eksternal dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Kompatibel pada berbagai perangkat, bukan hanya komputer konvensional saja. Ketersediaan media penyimpanan eksternal dalam berbagai ukuran dan kapasitas yang merupakan keunggulannya tersendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami, media penyimpanan merupakan salah satu hal yang terpenting bagi sebuah komputer atau pengguna media penyimpanan. Media penyimpanan berfungsi menyimpan data atau berbagai program. Jenis-jenis media penyimpanan memang berbagai macam, bentuk dan fungsinya masing-masing pada berbagai macam media penyimpanan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Media penyimpanan harus dirawat dan dijaga dengan baik agar dapat bertahan dan digunakan secara baik dalam melindungi informasi data pribadi bagi pengguna. Sering perkembangannya zaman, media penyimpanan juga semakin berkembang. Media penyimpanan dari yang terbentuk fisik hingga non-fisik sekarang dapat dijumpai, yang tujuan adalah untuk memudahkan untuk menyimpan data ataupun berbagai data dengan mudah. Saran dari Baik Pak, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila masih ada kekurangan yang ada di dalam presentasi kami ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak dari pembuatan makalah hingga pemberian tugas mengenai materi yang telah Bapak berikan kepada kami. Untuk menutup presentasi kami ini, kami mengucapkan terima kasih Pak.